Hana menatap Yura yang sudah ditutupi kain putih. Dia masih tidak memperlihatkan ekspresi apa-apa selain wajah yang seperti orang sedang bengong. Valen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain harus mencoba ikhlas meski berat, tapi Hana... Dia ibunya Yura, pasti sangat sulit untuk Hana bisa menerima fakta ini. Fakta jika putrinya sudah pergi dan melepaskan semua rasa sakit yang dideritanya, termasuk meninggalkan dirinya sendiri. Han, panggil Valen sambil mendekat. Katakan ini mimpi Val, nggak nyatakan semua ini hanyalah mimpiku, kata Hana tegas. Ini nyata Han, Yura sudah tiada, ujar Valen lagi yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari Hana. Jika kamu kesini hanya untuk mengatakan itu maka pergilah Val, aku nggak mau lihat wajah kamu. Yura masih hidup kok, kamu bilang sudah mati, sana kamu keluar. Kesal Hana yang membuat Valen semakin tidak tahan dan memilih keluar dari ruangan Yura. Bastian yang melihat istrinya menangis mengerutkan keningnya bingung. Ada apa sayang, kenapa menangis? Tanya Bastian. Tanpa kata Valen langsung memeluk suaminya, membenamkan wajahnya di dada sang suami. Yura, Hicks. Yura meninggal, kata Valen sambil sesegukan. Bastian yang mendengarnya langsung mengeretakkan pelukannya. Dia tahu pasti istrinya sedang sedih. Apalagi Yura adalah anak sahabat Valen yang hadir di dalam kehidupan Valen selama beberapa bulan ini. Setelah merasa tenang, Valen dan Bastian duduk di kursi tunggu. Valen kembali memberikan dompet Bastian yang dimintanya tadi. Ia merasa jika dia sudah gagal dalam membantu Yura, padahal jika saja dia cepat membawa Yura ke rumah sakit yang lebih besar mungkin saja Yura masih ada dan dia akan tetap melihat senyuman gadis kecil itu. Menangislah jika menangis bisa membuatmu merasa nyaman, kata Bastian membuat Valen kembali menangis di dada suaminya. Tiba-tiba datanglah seorang gadis berseragam SMA yang beradu mulut dengan Bastian tadi. Tanpa kata gadis itu langsung masuk ke ruangan Yura. Kakak, panggil gadis itu sambil berjalan mendekati Hana yang berdiri menatap kain penutup Yura. Taraf. Hana kaget melihat kedatangan adiknya. Kakak, aku nggak mau nikah, bapak mau nikahin aku ke juragan sebelah kak, tolong aku kak, Hicks. Gadis bernama Taraf itu malah menangis sambil memeluk kaki Hana. Hana menarik nafasnya dalam lalu menatap tajam Taraf. Berdiri atau aku tendang kamu, kata Hana tegas. Taraf melakukannya, dia mengusap air mata buayanya untuk mendapatkan simpati sang kakak, lalu melirik berangkar yang terlihat jenazah di depannya. Siapa dia kak? Tanya Taraf. Keponakanmu, dia sedang tidur dan kakak akan menunggunya bangun, kata Hana sambil mengusap pelan bagian kepala Yura yang ditutupi kain. Dek. Taraf menatap tak percaya pada kakaknya. Apa benar dia Yura? Keponakannya yang sudah tidak dia jumpai sejak kakaknya pindah-pindah tempat tinggal. Kakak sadar kak? Taraf menggoyangkan tubuh Hana pelan. Yura meninggal? Dan kakak yang terkenal kuat malah gini? Bengong dan menunggu Yura bangun dari kematian? Kakak benar-benar keterlaluan, isak Taraf sambil menatap Yura yang ditutupi kain putih. Diam kamu anak cengeng, biarkan aku menunggu anakku bangun, dan kamu seharusnya pergi sekolah bukan malah di sini, kesal Hana. Tiba-tiba datang pengurus jenazah yang akan memandikan Yura. Dan hal itu tentunya membuat Hana marah besar karena dia masih berharap putrinya bangun kembali dan memanggilnya mama. Hei, lepaskan, anakku masih hidup, jangan kalian bawa anakku, teriak Hana. Maaf bu, tapi saya ditugaskan pihak rumah sakit untuk segera memandikan jenazah anak ibu. Jelas pengurus jenazah membuat Hana langsung ambruk di lantai. Kakak. Taraf membantu sang kakak untuk berdiri. Tapi bukannya berdiri Hana malah menamparkan Taraf. Pelak. Ini salah kalian, Hicks. Yura pergi karena ibu bapak yang serakah, teriak Hana. Kakak, jangan bersikap seperti orang bodoh dengan menyalahkan sesuatu yang sudah terjadi pada orang tua kita. Aku tahu ibu bapak memang jahat tapi mereka tidak tahu menau dengan semua ini, ucap Taraf di sela tangisnya. Kakak lari dari perjodohan, kakak menikah dengan kekasih kakak, apa ibu bapak melarang? Tidak bukan.
Lanjut Taraf lagi. Hana hanya bisa menangis mendengar ucapan Taraf. Ya memang dia lari dari perjodohan yang disiapkan ibu bapaknya, bukan hanya itu Hana juga menikah dengan kekasihnya, yang tak lain adalah papanya Yura. Hana pernah mencoba untuk pulang tapi dia diusir dan mendapatkan kata-kata kejam dari ibu bapaknya. Selama ini dia memendam semuanya sendiri, karena tidak ada satupun yang tahu akan masa lalunya. Ini semuanya salahku. Isak Hana akhirnya menyesal. Aku yang sudah membuat anakku masuk ke dalam rasa sakit yang aku alami. Aku sendiri yang membuat anakku meninggal. Lanjut Hana semakin menggila tangisnya. Taraf memeluk sang kakak dengan sayang. Dia tidak lagi mengatakan satu kata pun karena Taraf tahu kakaknya pasti sedang berduka. Acara pemakaman pun dilakukan. Terlihat Hana yang menangis sambil memeluk foto Yura dengan ditemani Taraf. Setelah orang-orang yang ikut mengantarkan Taraf pulang, kini tinggallah Hana dan Taraf. Yura sayang, ini mama nak, kamu sudah nggak ngerasain sakit lagi kan nak? Maafkan mama ya sayang kalau selama ini mama sibuk kerja. Maafin mama yang jarang bisa nemenin Yura main sama teman-teman. Yura yang tenang ya di surga. Mama sayang sama Yura, kata Hana sambil terisak. Air matanya tidak berhenti sejak di rumah sakit, pun dengan Taraf yang sama menangis. Tante janji bakalan jagain mama Yura, yang tenang ya cantik, tante sayang sama Yura, batin Taraf. Sedangkan di rumah terlihat Valen dan Bastian yang tidak ikut ke pemakaman, bukan karena tidak mau tapi kondisi Valen saat ini benar-benar sangat lemah. Apa tidak ke rumah sakit? Tanya Bastian sangat khawatir. Valen menggelengkan kepalanya. Nggak usah lah, aku hanya kecapean aja mungkin, paling bentar lagi juga sembuh, sahut Valen. Bastian menghela nafasnya, dia memilih menyalakan TV dan menonton. Tapi baru saja TV-nya menyala, Bastian dan Valen sudah melihat kabar berita orang yang bunuh diri. Gitu tuh yang gak kuat iman, bunuh diri kok, gantung diri yang ekstrim dong, masuk kandang buaya ke, kata Valen sambil memasukkan cemilan ke mulutnya. Jangan ngomong gitu, mereka pasti punya masalah besar sampai mau bunuh diri, kata Bastian. Tuh denger kan, dia itu bunuh diri karena buronan polisi. Padahal apa susahnya sih, enggakku kesalahannya, paling-paling ditahan juga nggak lama, 10 tahun cukuplah, dan nanti dia juga masih bisa menata hidupnya membuat keluarga bahagia, kata Valen lagi. Tiba-tiba ponsel Bastian berdering, membuat Bastian langsung mengangkat teleponnya. Lama Bastian menelpon sampai akhirnya panggilannya terputus. Sayang. Tia meninggal, kata Bastian. Uhuk. Serius? Tanya Valen dengan wajah kagetnya. Bastian mengangguk. Wanita yang bunuh diri itu adalah Tia, dia bunuh diri, jelas Bastian. Pantesan inisial korban tadi itu T, ternyata si cerewet, kasihan, padahal kalau dia mau minta maaf aku pasti maafin kok ya, meski aku jambak dulu rambutnya. Semoga dosa-dosanya diampuni sama Sang Pencipta, amin, ucap Valen santai lalu kembali menonton lagi. Bastian menggelengkan kepalanya mendengar ucapan Valen yang sangat santai. Valen seolah melupakan jika Tia adalah wanita yang sama dengan wanita yang mencelakainya beberapa waktu lalu. Aku yakin pasti ada sesuatu yang membuat Tia memilih bunuh diri, dan aku juga yakin kalau yang terlibat ke dalam kejadian itu bukan hanya satu, tapi banyak, batin Bastian. Angelina melemparkan remote TV-nya ke sembarangan arah. Dia kesal bukan main karena ternyata Tia sudah bunuh diri. Angelina memang menyuruh Tia untuk bunuh diri, hanya saja dia tidak tahu kalau ternyata orang suruhannya itu benar-benar melakukannya. Kenapa aku harus marah? Bukannya ini bagus untuk dirinya, jadi dia tidak akan terbawa-bawa oleh masalah penyelekaan Valen waktu itu, gumam Angelina. Seketika raut wajahnya berbeda, wajah kesalnya berubah menjadi senyuman menyeringai. Aku harus menemui wanita tua itu, aku harus segera mengambil uangku dan lari dari semua ini. Aku tidak mau melakukan hal gila lagi yang akan membuat aku semakin terlihat bodoh, gumam Angelina. Tiba-tiba terdengar bunyi bel, membuat Angelina langsung berjalan ke arah luar apartemennya.
Sia garis bawah, ucap Angelina terhenti karena melihat beberapa pria tidak dikenal yang ada di hadapannya. "Siapa kalian?" teriak Angelina. Bukannya menjawab, beberapa pria itu malah masuk dan langsung menarik lengan Angelina ke kamar. "Hei, kalian mau apa?" teriak Angelina marah. Angelina terbaring di tempat tidur, ketiga pria itu nampak diam di ambang pintu dengan wajah garangnya. Membuat Angelina menelan ludahnya kasar. "Apa mereka suruhan wanita tua itu? Jika iya, aku akan membalasnya, awas saja," batin Angelina. Tiba-tiba datanglah sosok yang sangat dikenali Angelina, membuat Angelina langsung kaget. "Bas. Hicks, tolong aku, Bas. Hicks, mereka mau memperak-asteris saku," ucap Angelina mengadu sambil terisak. Bastian menatap tajam Angelina. "Hapus air mata buayamu, Anggel. Aku sudah mengetahui semuanya. Kau adalah dalang dari kecelakaan Valen, kan?" kata Bastian tegas. Membuat Angelina terdiam. "Bukan, Bas. Hicks, bukan aku. Kamu tahu aku kan, Bas?" kata Angelina lagi. Angelina berjalan mencoba mendekati Bastian, tapi baru saja sampai di dekat Bastian, tiba-tiba saja Bastian mendorongnya secara kasar sehingga membuat Angelina terjatuh ke lantai. "Bagaimana rasanya?" "Sakit. Itu juga yang Valen rasakan saat kau dan wanita perusuhmu lakukan pada istriku," tanya Bastian sinis. "Dek. Bas. Aku mencintaimu, Hicks. Basku, mohon jangan begini," isak Angelina. "Aku sudah memberikanmu maaf saat kau melakukan kesalahan dengan mengambil foto-foto Valen, dan sekarang aku tidak bisa mentoleransi lagi kesalahanmu, Anggel. Sudah cukup kau membuatku jengah, sifatmu yang kekanakan dan gila itu membuat aku jijik padamu," kata Bastian dengan suara khas orang marahnya. Bastian sudah tahu perihal Angelina yang memotret beberapa foto saat Valen tidak menggunakan apa-apa. Dia sendiri tidak tahu kenapa Valen sampai tidak sadar saat difoto oleh Angelina, tapi yang jelas Bastian tidak suka saat privasi Valen dijadikan permainan oleh orang lain. Dan hal itu juga sebenarnya yang membuat Bastian tidak jadi menikah dengan Angelina. Dia sudah melihat beberapa fakta jika Angelina memang sudah berubah menjadi wanita egois. "Aku bisa jelaskan semuanya, Bas. Kamu benar-benar salah paham," kata Angelina sambil memeluk kaki Bastian. Dan tentunya langsung Bastian singkirkan karena kesal. "Sebentar lagi akan ada polisi yang akan membawamu, dan ini untukmu." Bastian melemparkan cek berisi sejumlah uang untuk Angelina. "Ini yang kau mau, bukan? Uang dan uang," lanjut Bastian, dan setelah itu pergi meninggalkan Angelina yang menangis. Akhirnya yang ditakutkan Angelina harus terjadi, di mana dia benar-benar harus menghadapi masalah ini, di mana dia akan dipenjara. "Aku nggak akan terima. Aku nggak akan pernah terima semua ini. Bastian dan Valen, lihat saja, jika aku tidak bisa mendapatkanmu sekarang, maka di masa lalu aku akan menjadi penghancur kebahagiaanmu," batin Angelina bersumpah. Sepanjang perjalanannya Bastian nampak memperlihatkan wajah kemarahannya. Bagaimana tidak marah, dia baru tahu jika semua masalah yang terjadi pada Valen ternyata adalah ulah mantan kekasihnya, Angelina. Bastian tahu semuanya dari diari Tia yang ada di tong sampah. Polisi memberikan semua bukti-bukti yang membuktikan jika Tia hanyalah seorang pesuruh, dan Tia mati bukan karena gantung diri melainkan dibunuh karena di bagian lengannya terdapat suntikan yang mengandung obat terlarang. Setelah beberapa menit mengendarai mobilnya, akhirnya mobil Bastian berhenti tepat di depan pagar rumah mewah. "Aku tidak menyangka jika akar dari kegagalanku benar-benar ada di rumah ini, semuanya karena nenek sihir," ucap Bastian. "Buka pagarnya," kata Bastian sedikit berteriak. "Baik, Tuan," ucap Satpam. Mobil Bastian masuk ke area rumah mewah Dedi dan ibu tirinya itu. Terhitung dari terakhir dia ke sini sudah sangat lama dan tidak ada yang berubah di rumah ini, termasuk warna pintu dan pot bunga yang ada di samping jendela. Semuanya masih sama seperti dulu, mereka benar-benar masih menjaga momen bersama Dedi. Gumam Bastian sambil berjalan ke arah pintu. Saat membuka pintu, tiba-tiba pintu terbuka,
membuat Bastian langsung masuk dan betapa kagetnya dia melihat Mom Dena ternyata sudah melakukan acara jambak-jambakan dengan Rosalina, ibu tirinya. "Mom," kata Bastian. Membuat Mom Dena melirik sang putra dan menadapatkan jambakan lagi. "Diam dulu pelakor, sabar," kata Mom Dena sambil menjambak sedikit, lalu melirik Bastian lagi. "Kau telat satu langkah lagi, benar-benar payah," kata Mom Dena. "Mom tahu?" tanya Bastian. Yang mana membuat Mom Dena kesal dan berjalan ke arah Bastian. "Tentu saja tahu, Mom dan istrimu sudah dari tadi di sini," kata Mom Dena santai. "Dan kau wanita jahat, cepat akui kesalahanmu di depan putraku. Kau dalang dari orang-orang yang membuat istri putraku hampir keguguran kan?" kata Mom Dena tegas. Deheman Valen membuat semua mata melihat ke arah Valen, dan tentunya dari semua tatapan mata itu hanya ekspresi Bastian yang sangat terlihat kaget. Bagaimana tidak kaget Bastian melihat Darel yang didandani seperti seorang wanita, dan pelakunya Bastian sangat hafal, siapa lagi kalau bukan istri tercintanya. "Bagaimana? Hasil mahakaryaku bagus nggak?" tanya Valen sambil duduk santai memakan cemilannya. Darel hanya pasrah melakukan permintaan Valen, dia tidak mau ibunya dipenjara, jadi Darel melakukan semua permintaan Valen untuk ibunya. "Tuan Darel, Anda benar-benar seperti Barbie," kata Valen sambil tertawa. "Bukan Barbie bencong," ketus Bastian. "Iya, kayak banci juga," sambung Mom Dena. Tidak berani melawan Darel, hanya bisa terdiam. Dan hal itu membuat Rosalina kesal merasa putranya menjadi bahan cemoohan. "Darel, hapus semua make upmu, ibu tidak suka kau menjadi bahan mainan mereka," kata Rosalina tegas. "Itu hukuman dia, lagi pula Valen yang ngidam ingin mendandani Darel," ketus Mom Dena. "Diam kau Dena. Seharusnya kau introspeksi diri sendiri, semuanya tidak akan berlanjut jika kau mau minta maaf padaku," kata Rosalina tajam. Membuat Mom Dena mendelik tajam ke arah Rosalina. "Apa? Siapa yang introspeksi diri? Kau atau aku? Di sini siapa yang menjadi perusak? Siapa yang menjadi simpanan suamiku?" teriak Mom Dena tersulut emosi. Bukannya mengakui kesalahannya, Rosalina malah tergeletak dan melirik sinis Mom Dena. "Aku tidak menyangka jika aku benar-benar berhasil menghancurkanmu. Kau tahu aku garis bawah," ucap Rosalina terhenti karena Darel menjedanya. "Ibu sudah. Akui kesalahan ibu, jangan kembali menebar kebencian Bu, aku mohon." "Tidak bisa Darel, ibu tidak bisa melihat wanita yang sudah membuat ommu meninggal bisa hidup bahagia, tidak akan," kata Rosalina lagi. "Siapa yang pembunuh?" tanya Mom Dena.